Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Adnan, mentor dan juga adalah asisten pada Pemkot Kota Mobagu. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Ya. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Haji Riwan Waraga. Beliau juga adalah isyara ahli utama, insyaallah kandidat. Dan pada hari ini diberikan kesempatan sebagai penguji. Teman-teman sekalian, insyaallah semuanya kita sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada pagi ini insyaallah kita dapat melaksanakan ujian rancangan aksi perubahan. Insyaallah akan berjalan dengan baik dan akan menghasilkan yang terbaik. Mengawali seluruh rangkaian ujian kita pada pagi ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah, untuk Amin ya rabbal sesi pertama kami mengundang, walaupun sudah datang, sudah duduk di depan, Al-Mukarram Bapak Yusnandi Damopoliti, SE, Magister Administrasi Pembangunan. Beliau adalah pejabat pada Inspektorat Daerah. Jabatannya beliau adalah Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Korupsi dan Audit Investigasi pada Pemkot Kota Mobagu. Kota Mobagu. Pak Yusnandi Damopoliti, Anda diberikan kesempatan sekitar 10 menit untuk menyampaikan gagasan rancangan aksi perubahan. Dan setelah itu nanti insyaallah kita berikan kesempatan sekitar 5-7 menit kepada mentor untuk memberikan penguatan terkait dengan rancangan aksi perubahan. Dan setelah itu nanti kita mohon perkenan Bapak Dr. Ridwan untuk menyampaikan masukan-masukan, saran-saran maupun kritik. Tapi saya juga berharap reformer juga bisa sedikit berargumen. Kalau dipandang yang disampaikan oleh mentor atau oleh penguji bahkan coach itu tidak sesuai dengan pandangan Anda, silakan Anda bisa memberikan argumen yang singkat dan tentu dengan penuh dengan kesantunan. Baiklah, untuk memulai seluruh untuk sesi pertama ini, sekarang 08.21 menit, kami silakan Saudara Yusnandi Damopoliti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati Coach Bapak Dr. Faiz Mahmud MSI. Yang saya hormati penguji atau pada pagi hari ini Bapak Dr. Riwan Ralaga. Yang saya hormati mentor saya, guru saya juga waktu di BKPP, BKD sebelum beralih ke BKPP, Pak Adnan, Esos MSI. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Mohon maaf juga kami sampaikan karena seyogianya Pak Inspektur yang hadir pada hari ini, namun juga memang hari ini kebetulan di pemerintah Kota Mobagu ada acara penyerahan adat untuk penjabat wali kota Kota Mobagu. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah saya akan coba presentasikan secara dengan efektifnya waktu yang disampaikan kepada kami terkait dengan
rancangan aksi perubahan kinerja organisasi pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 dengan judul yaitu Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Latar belakang yaitu di mana tuntutan kebutuhan akan data dan informasi yang bisa diakses dengan tepat, terbatas ruang dengan cepat, terbatas antara ruang dan waktu, sehingga bahan pertimbangan reformer dalam mengambil suatu solusi dalam menutup kesenjangan terkait data tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal. Di sini kami coba sampaikan secara singkat bahwa isu masalah yang coba kami angkat pada topik kali ini yaitu tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan, di mana data tindak lanjut hasil pemeriksaan itu dari sebelumnya itu secara konvensional, yaitu pengelolaannya itu hanya sebatas pada format Excel, sehingga kemudian pada saat permintaan untuk data-data ini oleh pimpinan secara berjenjang, kami tidak dapat secara cepat untuk menyajikan data-data ini, sehingga kemudian dengan solusi, kami akan mencoba dengan solusi yaitu data tindak lanjut hasil pemeriksaan itu dapat kami sajikan secara digital. Kemudian area yang bermasalah bahwa dari rekomendasi dari 1.701 rekomendasi sampai dengan semester 1 tahun 2023 yang sudah selesai ditangani itu yaitu 1.054 rekomendasi. Sedangkan yang belum ditindaklanjuti itu 640 rekomendasi atau baru sebesar 61,96%. Di samping itu juga bahwa terkait dengan kerugian keuangan daerah, di mana sifatnya ini yaitu finansial. Finansial ini ada beberapa kasus yang kemudian sampai dengan saat ini masih belum dapat ditangani, yaitu sebesar 526 kasus. Kalau di sini kita dapat lihat bahwa walaupun sebanyak 44 kasus itu sudah melakukan pengangsuran, 433 kasus itu sudah dianggap selesai. Kenapa kemudian yang tercatat di BPK itu masih 526 kasus? Karena kemudian ada beberapa dokumen-dokumen yang harus dipenuhi sebelum kasus ini dinyatakan selesai. Yaitu ada tahapan-tahapan, contohnya pada saat non-finansial itu harus ada penetapan majelis TP-TGR, kemudian ada tahapan-tahapan penyetoran, ada dokumen-dokumen yang kemudian dapat kasus ini dianggap selesai di tingkatan BPK. Sehingga yang tercatat di sini dari 528 kasus, yang belum selesai itu masih 526 kasus, yang sebenarnya bahwa 433 kasus itu sudah dinyatakan lunas, 44 kasus itu sudah melakukan penyicilan. Namun kemudian karena kebutuhan data atau data yang dapat kami sajikan sampai dengan saat ini terkendala, sehingga kemudian hal ini menjadi masalah kemudian hari. Ada beberapa kasus itu yang sudah disidangkan namun tidak tercatat pada dokumen atau tidak ada rekap atau berita acaranya, sehingga dokumen-dokumen ini dianggap tidak selesai oleh BPK. Selanjutnya isu strategis yaitu masih rendahnya presentasi penyelesaian tindak lanjut. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penyelesaian tindak lanjut itu presentasenya sampai dengan hari ini baru 61,96%. Sedangkan target sebagaimana IKU pada Inspektorat Daerah Kota Bagu itu yaitu 85%. Selanjutnya prioritas masalah yaitu masih rendahnya presentasi penyelesaian tindak lanjut. Selanjutnya akar penyebab masalahnya yaitu proses penyelesaian tindak lanjut belum teridentifikasi secara lengkap dan memadai. Tadi yang coba saya sampaikan tadi bahwa sampai dengan saat ini proses penyelesaian tindak lanjut atau dokumen-dokumen tindak lanjut itu dilaksanakan secara konvensional, di mana kemudian masalah kemarin yang muncul juga pada saat ada perpindahan tenaga pengelola tindak lanjut itu berpindah daerah, sehingga kemudian histori data yang ada itu tidak dapat kami sajikan atau tidak dapat juga beliau sampaikan kepada kami. Kasus berikutnya juga pernah ada kasus di mana kemudian ada calon kepala desa yang mendaftar, kami sudah keluarkan surat keterangan bebas TGR, namun kemudian selang ada pemilihan, itu ternyata ada laporan bahwa beliau masih ada TGR. Nanti kami telusuri ke dalam, kami bongkar gudang, baru ternyata memang masih ada TGR. Dan ini suatu kesalahan fatal, saya pikir, karena itu juga kami alami pada tahun 2020 kemarin pada saat pemilihan Sangadi. Yang kedua juga ada teman-teman ASN yang mengeluh bahwa sudah sampai dengan saat ini sudah melakukan penyetoran tapi tidak ada bukti yang tersampaikan, tidak ada status di BPK karena dokumen-dokumen tadi sudah tidak dapat kami sajikan terkait dengan penyelesaian tindak lanjut. Selanjutnya terobosan inovasi aksi perubahan.
Saya lanjut kembali. Alternatif solusinya itu terlaksananya pengelolaan data tindak lanjut pemeriksaan berbasis teknologi informasi. Solusinya terlaksananya pengelolaan data tindak lanjut pemeriksaan berbasis teknologi informasi. Oke, 3 menit lagi Mas. Baik, saya percepat. Terobosan dan aksi perubahannya yaitu tujuannya meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal maupun eksternal. Yang kedua, meningkatnya efektivitas tata kelola penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Baru strateginya pengelolaan data tindak lanjut pemeriksaan berbasis teknologi informasi, dan inovasinya itu sistem informasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Ini adalah milestone-nya. Kemudian untuk tujuan jangka pendeknya yaitu tersedianya report data tindak lanjut berbasis teknologi informasi. Jangka menengahnya itu penetapan peraturan kepala daerah tentang penggunaan sistem informasi tindak lanjut pemeriksaan. Terus untuk jangka panjangnya yaitu sebagaimana terinformasi bahwa di BPK itu ada namanya sistem informasi tindak lanjut atau SIPTL, sistem informasi pengawasan tindak lanjut. Untuk jangka panjangnya akan kami laksanakan, yaitu terintegrasinya sistem ini, sehingga pada saat rekon di setiap semester dengan BPK itu kita tinggal dengan berbasis data tersebut atau dengan teknologi ini. Kemudian sumber dayanya itu mentor, kemudian ada project leadernya, ada coachnya, ada stakeholder yang terkait, ada tim kerja inventarisasi dan programmer dari Kominfo. Kemudian ini merupakan kuadran stakeholder, yaitu yang pertama untuk Latens ada sekretaris daerah selaku kepala MPPKD, beliau yang ketua majelis atau ketua majelis TPTGR, kepala bagian hukum. Terus untuk promoternya inspektur daerah sebagai ketua TPKD juga selaku juga mentor kami, kepala dinas Kominfo, seluruh unsur inspektorat daerah Kota Mobagu. Untuk defendersnya itu pimpinan perangkat daerah yang terkait, dan apatetiknya itu para pihak luar terkait tindak lanjut. Terus ini adalah manajemen risikonya. Ada sudah kami petakan terkait dengan tingkatan atau tujuan jangka pendek tentang risiko-risiko. Yang paling dominan adalah kemudian terhadap risiko tingginya, yaitu data yang akan kami input ke dalam aplikasi ini beragam, karena ada data finansial dan non finansial. Di data finansial pun kemudian ada teman-teman yang sudah melakukan penyetoran, ada sudah dilaksanakan sidang majelis TPTGR, sehingga memang data ini cukup beragam. Nah, risikonya itu saya akan mitigasi atau rencana tindak pengendaliannya saya akan bahagi kelompok untuk setiap tindak lanjut hasil pemeriksaan, sehingga dalam kelompok-kelompok kerja ini akan ada kelompok-kelompok kecil yang kemudian saya bangun khusus untuk tindak lanjut BPK-nya, tindak lanjut ITDA, tindak lanjut ITPROF, dan tindak lanjut BPKP. Selanjutnya ada khusus untuk data TPTGR yang kemudian itu akan kami sajikan ke majelis untuk dapat menyajikan data-data yang sudah dilakukan sidang maupun belum dilakukan sidang, sehingga akan kemudian akan dilaksanakan sidang, karena tadi yang sudah dijelaskan bahwa finansial itu tidak selesai jika tidak ada penetapan sidang dalam majelis TPTGR. Kemudian manfaat atau indikator keberhasilan aksi perubahan ini yaitu yang pertama, tersedianya database rekap hasil tindak lanjut temuan eksternal maupun internal, proses monitoring secara real time sehingga meningkatkan kinerja pemantauan tindak lanjut, kemudian tercapainya kelengkapan dokumentasi dan validasi data terjaga serta kemudahan penelusuran data. Terus yang selanjutnya dapat menyajikan laporan hasil evaluasi atas temuan berulang untuk rencana tindak pengendalian, menjadi early warning atau peringatan dini yang diberikan secara otomatis dan berkala kepada aplikasi sehingga mengurangi risiko pidana karena kelalaian melakukan. Terima kasih, demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Odu Allah, mohon perbaikan jika salah. Syukur manto, terima kasih. Artinya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Mentor untuk memberikan penguatan terhadap rancangan perubahan ini. Dan hormat, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur Romanto. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami selaku mentor Pak Yos Nandi ini. Yang mulia terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Faiz Mahmud MSI, selaku coach yang kami hormati Kanda, saya,
Ini mentor saya juga Pak Haji Dr. Ridwan Ralaga, yang tentu yang khusus kami hormati, kami banggakan Pak Yosnandi Damopoli sebagai proper pada pagi hari ini. Jadi terkait untuk proper Pak Yosnandi ini Pak, memang di Ketombago ini dalam beberapa tahun waktu berjalan sejak saya di asisten 3 dan pernah juga pejabat sekda, alhamdulillah Ketombago itu selalu menempati ranking 1 untuk Sulawesi Utara untuk tindak lanjut pemeriksaan. Masya Allah. Walaupun demikian, tapi untuk maksimalnya itu belum, sebagaimana disampaikan tadi. Walaupun kita tataran nomor 1, tapi kita masih bertataran di 60-80%. Nah, setelah ditelusuri memang kelemahan kita tadi itu proses digitalisasi data itu yang kurang. Ada berapa updating. Studi kasusnya begini, misalnya kegiatan ini, seluruh proses terlaksana dengan baik, tindak lanjut terlaksana dengan baik, tapi masih sering muncul miskomunikasi. Karena data tadi itu, miskomunikasi maksudnya di sini, ini digambarkan Pak Yos di makalah sila ini, masyarakat kadang-kadang tidak tahu bahwa ada proses yang pernah terjadi, sudah ditindaklanjuti, tapi masyarakat tidak tahu, LSM tidak tahu, sehingga kadang-kadang muncul laporan-laporan juga, informasi dari media. Nah, setelah diklarifikasi, selesai semua, tetapi itu butuh waktu, dan itu butuh kerja lagi, istilahnya kita kerja 2 kali. Nah, ini yang memberikan motivasi pemerintah daerah melalui Pak Yos ini, bagaimana supaya seluruh informasi itu kita buka secara transparan walaupun tidak vulgar, melalui satu mekanisme yang baik. Oleh karena itu tentu pemerintah dan kami sangat mendukung kegiatan ini supaya bisa berdaya guna, di samping kita mengurangi kekurangan 40% tadi menjadi 100%, juga agar proses transparansi ini bisa berjalan dengan baik. Itu yang paling utama, itu menghindari itu miskomunikasi itu yang bisa berujung pada ya mungkin di APH, karena ini sensitif sekali, informasi seksi dan sensitif bagi APH yang hal-hal seperti ini, Pak. Sehingga ini yang kita sangat-sangat butuhkan. Insya Allah kalau ini terjadi dan ini terlaksana dengan baik, dan saya yakin Pak Yosnandi mampu karena beliau didukung oleh tim. Kemudian karakternya saya kenal betul, karena saya dengan dia dari BKPP, dari BKD, dia dulu staf saya di BKD, saya tahu persis karakter kerjanya, dia mampu kerjakan. Dari awal dia sudah sampaikan kepada saya bilang memang itu yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah Ketombago, agar itu dominansi untuk tindak lanjut di Sulawesi Utara masih bisa kita pertahankan, bahwa kita maksimasi kualitasnya lah, bukan cuma kuantitasnya yang kita pertahankan, tapi kualitasnya. Jadi barangkali itu dari saya Pak. Insya Allah Pak Yosnandi ini akan mampu melaksanakan. Saya sudah lihat jangka pendek, jangka panjang, maupun untuk tindak lanjut berikut bisa laksanakan. Nah tentu kami sebagai pemerintah Kota Palu mengharapkan bantuan dari coach maupun dari penguji untuk bisa menambahkan sisi apa yang kurang, mungkin dari sisi akademiknya, mungkin dari sisi milestone-nya tadi, tahap-tahapnya, supaya ini bisa betul-betul kalau sudah selesai betul-betul bisa paripurna hasilnya. Demikian Pak. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Asisten. Selanjutnya mohon perkenan Bapak penguji untuk menyampaikan saran-saran dan juga tentu penguatan agar supaya ketika reformer mulai bekerja mengaktualisasikan rancangan ini bisa lebih paripurna, begitu kira-kira bahasanya Pak Asisten tadi. Oke, kami silakan Bapak. Ya, terima kasih mentor saya Pak Dr. Faiz Widyaswara, ahli utama di BPSDM Provinsi Gorontalo, Bapak Adnan selaku mentor yang alhamdulillah bisa hadir di kesempatan kali ini. Ini Pak Adnan ini temannya Dirjen Pak, yang sekarang penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Oh iya, iya. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Dan ya
dan teman saya juga dirjen. Masya Allah. Luar biasa. Dirjen apa dia sekarang ya? Polpum ya, Pak Ahmad Agus Fatoni, BAKD. Iya. Oh, pengganti itu ya ketua. Kemarin beliau API pusat itu Pak Budi Arso itu dirjen. oh iya, itu teman Pak Faiz. Dirjen di Kementerian Keuangan ya Pak Haji ya. Iya. Kalau di Kemendagri kemarin beliau sempat menjabat penjabat Gubernur Sulawesi Utara, Pak Agus Fatoni. Alhamdulillah kita di kesempatan ini dipertemukan atau diberikan kesempatan untuk bersilaturahim dengan teman-teman. Yang berikutnya, tujuan dari seminar ini adalah memvalidkan masalah yang teman-teman ungkap, dan barusan khusus untuk Pak Yos Nandi sudah divalidkan oleh mentor bahwa ini adalah problem begitu. Ini adalah masalah yang memang harus ditindaklanjuti dan disikapi oleh pemerintah kota-kota Mobagu, khususnya dalam pemenuhan pencapaian IKU. Ya. Kalau dalam soal pembelajaran administrator memang sasarannya ke kinerja, dan salah satu indikator kinerja utama yang ditetapkan di kota-kota Mobagu adalah penyelesaian yang 80 berapa persen? 85%. 85%. Saat ini 61,96. hanya 61, tapi itu pun sudah dianggap tinggi, ranking 1 di Sulawesi Utara, dan itulah kehebatan kota-kota Mobagu yang selalu ingin prestatif, tidak puas dengan itu dan ingin lebih dan lebih begitu, tidak berhenti. Artinya masalahnya tervalidkan, ya kan? Masalahnya tervalidkan, sehingga untuk menyelesaikan masalah itu tentu punya tujuan. Ya. Nah, tujuannya Anda apa? Saya ingin memvalidkan. Tujuannya itu yaitu pengelolaan data tindak lanjut itu berbasis teknologi informasi. Pengelolaan data Penyelesaian tindak lanjut berbasis teknologi informasi. Oke, coba saya agak sedikit jadi bias dengan apa yang paparan tadi. Coba terus mundur, terus semacam saya sekilas melihat ada tujuan yang terulang-ulang. Mundur lagi, mundur. Terus mundur. Ini, ya. Ini ada 3 tujuan. Ini tujuan, sasaran, strategi, dan inovasi. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut. Ya. Ya. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut. Ini tujuan apa maksudnya? Tujuan IKU tadi, Pak. Oh, tujuan dari IKU. Bukan tujuan dari aksi perubahan. Bukan. Oke. Fix ya. Ya. Tujuan dari IKU adalah meningkatnya penyelesaian tindak lanjut. Meningkatnya, ya. Ya. Meningkatnya. Tujuan dari IKU itu. Oke. Peningkatan tindak lanjut. Berikut ke tujuan yang tadi, yang ada jangka menengah, jangka pendek. Coba geser saja, tidak apa-apa, supaya kita valid. Ya. Tujuan jangka pendek terus. Ya. Nah, ini jangka pendek, tersedianya report data tindak lanjut berbasis teknologi informasi. Nah, jadi sebenarnya yang Anda maksudkan bahwa tujuan jangka pendeknya yang tadi itu apa? Pengelolaan. Ya. Bagaimana yang Anda sampaikan tadi? Tujuannya tadi pengelolaan data tindak lanjut berbasis teknologi informasi. Berbasis teknologi informasi. Tersedianya raport data tindak lanjut berbasis teknologi informasi. Ya.
Artinya ini report data ini itu adalah laporan dari proses data di aplikasi itu dapat ditampilkan dalam bentuk matriks. Dalam Matriks tindak bentuk lanjut. matriks. Matriks Yang tindak itu yang Anda maksudkan adalah Ya. pengelolaan itu. Ya, itu yang pengelolaan itu. Ya. Ya. Jadi satu kata saja, kalau pengelolaan, kalau tersedianya begitu. Oh, baik. Artinya yang Anda ucapkan tadi secara lisan tadi apa? Beda dengan yang tertulis, toh? Atau Ya. sama? Atau sama? Yang pengelolaannya itu saya berpikir bahwa yang saya maksud di sini dalam penjelasan itu adalah pengelolaannya itu sehingga hasilnya dari report data tadi. Jadi proses pengelolaan teknologi informasi tadi, hasil akhirnya atau jangka pendeknya, hasil akhir dan jangka pendek yang dapat saya tampilkan situ report datanya. Report datanya itu adalah rangkuman dari seluruh data yang input masuk itu, jadi dari report data dalam bentuk matriks tindak lanjut. Oke. Jadi mewujudkan pengelolaannya atau jadi harus clear begitu supaya tidak bingung ya untuk memvalidkan nanti kerangka logis pekerjaan yang Anda pikirkan itu memang benar-benar firm. Mewujudkan pengelolaan data tindak lanjut atau menyediakan data menyediakan report data. Baik, sepemahaman saya bahwa mungkin keliru bahwa dari pengelolaan data tadi, kemudian hasilnya itu adalah report yang ada di aplikasi itu dalam bentuk matriks. Jadi kita bisa tampilkan matriks, kita bisa panggil berdasarkan SKPD, kita bisa juga panggil berdasarkan temuan finansial maupun non finansial, kita bisa juga panggil report akhirnya itu dalam bentuk sudah dilaksanakan sidang majelis atau belum dilaksanakan sidang majelis TP3R. Jadi hasil dari sistem informasi ini dapat menampilkan, dapat dipanggil terkait dengan SKPD mana, siapa-siapa yang belum, siapa-siapa yang sudah sidang, itu maksud saya Pak. Jadi yang di pikiran saya itu bahwa pengelolaannya, kemudian hasilnya itu adalah report data itu. Jadi tujuan jangka pendeknya itu tersedianya report data. Tersedianya report data. Ya. Itu ya. Ya. Jadi mewujudkan tersedianya report data. Ya, report data. Oke. Terima kasih Pak sudah menjelaskan ke saya. Jadi yakin bahwa yang Anda mau capai di jangka pendek itu adalah mewujudkan tersedianya report data. Iya, report data. Ya. Ya. Mewujudkan tersedianya report data dan itu akan meningkatkan kinerja. Iya. Ya, Meningkatkan kinerja. Ya, capaian kinerja. capaian kinerja. Kira-kira bagaimana itu? Jadi untuk meningkatkan kinerja itu selama ini proses monitoring itu ada yang namanya di kami itu jobnya itu ada yang namanya analis tindak lanjut. Nah, analis tindak lanjut ini yang kemudian mengetahui histori sejarah dari rekomendasi dari aparat-aparat pengawas tadi internal maupun eksternal. Nah, kemudian yang menjadi masalah kemudian yaitu tim tindak lanjut pada saat masuk melakukan consulting atau melakukan penelusuran itu terkendala karena analis tindak lanjut ini tidak dapat menampilkan atau tidak dapat dia memvalidkan atau mempertanggungjawabkan data yang dia sampaikan dalam bentuk matriks tadi. Karena histori data sejarah sebelumnya itu sudah tidak bisa dia sajikan secara memadai kepada tim tindak lanjut. Nah, ini terkendala juga kepada tim tindak lanjut untuk turun dalam melakukan pemantauan ke SKPD. Ya. Apakah dengan data yang tersedia itu bisa berpengaruh terhadap capaian kinerja begitu atau penilaian kinerja begitu? Ya, data itu akan disajikan, kemudian hal-hal itu yang kemudian akan kita lihat di tahapan-tahapan mana yang akan kita lakukan consulting, pembinaan kepada SKPD untuk pemenuhan rekomendasi-rekomendasi itu. Jadi dia memang pada saat jangka pendek ini belum terlihat peningkatannya. Nanti dia terlihat pada saat itu data-data itu sudah disajikan, kemudian sudah dilakukan monitoring dan dinilai itu secara semesteran. Jadi nanti sistemnya kemudian itu pimpinan atau sekretaris daerah atau wali kota itu nanti akan ada rekon di tiap semester itu untuk menampilkan ranking penyelesaian tindak lanjut di tiap SKPD. Ya, dan itu menjadi ukuran kinerja. Bukan, ukuran kinerja itu akan menjadi motivasi untuk peningkatan penyelesaian tindak lanjut.
Karena masalahnya kemudian juga bahwa pada saat pemerintah daerah memperoleh opini WTP, kemudian teman-teman SKPD atau teman-teman ASN ini dianggap sudah selesai pada saat opini itu ada. Namun kemudian ada permasalahan lanjutan yang kemudian efeknya itu bisa sampai kepada pidana, yaitu penyelesaian tindak lanjutnya itu. Yang kemudian nanti pada saat inspektorat turun untuk melakukan pendampingan atau melakukan melakukan consulting, baru SKPD ini tanya dulu data apa yang belum, apa yang sudah. Jadi SKPD ini cenderung tidak memiliki data untuk sebagai peringatan-peringatan atas waktu penyelesaian tindak lanjut. Oke, saya ingin keyakinan dari Anda bahwa aksi perubahan ini dengan tercapainya tujuan jangka pendek ada kontribusinya kepada peningkatan kinerja. Ya. Ukuran salah satu indikator kinerja utama dari Kota Mobagu itu adalah persentase penyelesaian tindak lanjut sebesar 85%. Ya. Saat ini 60%. 61,9. 61. Bahwa di jangka pendek tentu belum sampai pada pengukuran capaian penyelesaian itu. Betul. Ya kan? Betul. Terkonfirmasi. Yang saya ingin tahu bahwa, atau yang saya ingin yakinkan begitu bersama, saya dengan Bapak juga dengan mentor, bahwa dengan tersajinya data ini, kan intinya itu toh, ya. Dengan tersajinya data, dengan adanya data ini, maka kontribusi terhadap capaian prestasi kinerja itu ada begitu. Ya. Ya. Yakin dengan itu ya? Yakin. Bahwa dengan capaian tersajinya data itu akan mendorong peningkatan kinerja. Ya, peningkatan persentase. Oke, fix ya. Oke. Dengan cara apa Bapak mau mencapai itu? Atau inovasi apa yang Bapak lakukan untuk tersedianya data itu? Dengan menyediakan sistem informasi penyelesaian tindak lanjut. Sistem informasi penyelesaian tindak lanjut. Milestone berapa dia kegiatan itu? Milestone 1, jangka pendek. Di milestone jangka pendek, milestone keberapa? Buka saja, tidak apa-apa, supaya Anda yakin begitu. Bahwa ini ada, jangan sampai kegiatannya tidak ada, tidak terkonfirmasi ada begitu. Ya. Masih ada buat jemput ini. Ada di kegiatan yang keempat, milestone jangka pendek. Milestone keberapa? Karena kegiatan halaman berapa coba? Halaman 36. Ya. 7. Yang ke halaman 36 yang paling atas itu yang membangun sistem informasi tindak lanjut pemeriksaan. Halaman 36, milestone keempat. Milestone keempat, membangun sistem informasi. Oke. Membangun sistem informasi. Oke. Fix, terkonfirmasi. Jadi Anda benar-benar di milestone ke-7 mendarat di tujuan jangka pendek. Siap. Oke? Ya. Ya. Oke. Bungkus. Apa yang akan terjadi kalau ini tidak diselesaikan dengan cara ini, dengan inovasi ini? Yang akan terjadi yaitu penumpukan dokumen yang kemudian di gudang itu akan lebih banyak. Kemudian jika ada pergantian atau ada pindah masuk pengelola, maka histori sejarah itu tidak bisa diungkapkan. Contohnya kemarin saya masuk di 2021 bulan Desember, kemudian diperhadapkan dengan masalah ini, saya juga jadi bingung, saya juga tidak tahu mau ke arah kemana, karena ada teman-teman yang kemudian sudah selesai di tataran mereka, namun tidak terlaporkan sampai ke BPK, sehingga laporan itu terus masuk ke kami, data yang berusaha. Nah, efeknya kemudian itu yaitu tadi, akan berdampak kepada APH, dan itu sudah ada bukti-buktinya bahwa ada data
yang kemudian itu tindak lanjutnya harus dilakukan penelusuran kembali atas sisa-sisanya itu, dan APH sudah mulai masuk, sehingga kami kelabakan untuk proteksi saudara, karena ada teman-teman kami ASN yang kemudian harus kami proteksi, harus kami bantu untuk penyelesaian, karena teman-teman itu ternyata pada saat opini dia sudah lupa bahwa ada temuan ini yang harus diselesaikan. Saya kira begitu, Pak Dokter. Oke. Siapa stakeholder kunci dalam melakukan proyek perubahan ini? Siapa Inspektur daerah. Inspektur daerah cuma satu saja? Ya, karena untuk penyajian data ini, kemudian dari inspekturlah kemudian data-data itu disampaikan kepada majelis TPTGR untuk dilakukan sidang. Karena ranah sidangnya itu ada di bagian keuangan selaku sekretaris MPPKD, sehingga data-data ini akan disajikan, kemudian hasilnya itu akan kami sampaikan ke dalam sistem, sehingga data-data historinya itu dapat ditampilkan secara maksimal. Kalau posisi Kadiskominfo dan aparat di inspektorat? Kalau posisi Kadiskominfo sebagai leader untuk programmer, sebagai leader untuk jadi programmer, jadi pembangunan aplikasi itu di Kota Mobagu itu diarahkan semua ke Dinas Kominfo. Jadi ada programnya Dinas Kominfo itu yang kemudian yang akan membangun sistem-sistem di. Kalau tidak ada dia bisa jadi enggak ini dia? Bisa. Hah? Kalau tidak ada dia bisa jadi enggak ini? Inisiatif. Kalau tidak ada Kominfo, tidak ada keterlibatan stakeholder itu, Ya. Kominfo, Ya. bisa jadi enggak ini dia aksi perubahan kamu di jangka pendek ini? Kalau berdasarkan prosedur atau ketentuan untuk tingkatan SKPD itu pasti enggak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau inisiatif dari reformer itu untuk ke eksternalnya, saya pikir bisa. Ya, artinya saya tidak melihat itu, Baik. tapi peran dari stakeholder itu, karena Ya. sampean bilang kuncinya cuma satu, cuma sama inspektorat begitu. Sementara saya lihat di sini ada Kadiskominfo, saya cuma mau meyakinkan, memvalidkan bahwa yang Anda bilang ini memang betul-betul, supaya ketika eksekusi Anda tidak lupakan orang ini, Kadiskominfo dan seluruh unsur inspektorat daerah Kota Mobagu. Baik. Sebagai promoters dalam stakeholders ini. Mohon maaf Pak, memang salah satu juga yang berpengaruh, yang kunci juga Kadiskominfo. Ya. Karena kalau tidak ada dukungan dari beliau, pasti sistem ini tidak akan Di sini tersedia. tidak ada. Siap. Bagaimana karena tetap manual jadinya kan. Jadi itu yang harus dipelihara begitu toh. Siap. Ini teman-teman stakeholders kunci ini atau promoters ini. Oke. Tervalidkan semua. Saya ingin menyampaikan secara umum kepada teman-teman secara keseluruhan, izin Pak Mentor, Pak Adnan. Begini, membahasakan tujuan itu bukan untuk pemenuhan syarat akademis saja, tapi juga untuk menggiring kita bahwa ada sesuatu hasil yang kita inginkan lewat proses aktif dan prestatif. Sehingga kalau itu kita formulasikan dalam kerangka ini, dalam pakem ini, kata-katanya akan mengerucut kepada hal-hal yang sifatnya aktif dan prestatif. Contoh, meningkatkan. Toh? Artinya peningkatan itu dari yang rendah ke tinggi, dan itu prestatif, dan itu tujuan meningkatkan. Dalam pakem ini, aksi perubahan, untuk mencapai tujuan itu ya, dilakukan melalui milestone-milestone yang ada. Milestone itu menggiring kita kepada tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran antara, lebih disimpulkan seperti itu, dibahasakan seperti itu. Sasaran-sasaran antara. Sasaran-sasaran antara itu menggiring kita untuk mencapai tujuan. Biar clear bahasanya begitu. Saya ambil contoh begini, untuk semua ini karena saya lihat semuanya masalahnya di situ. Ya. Saya ambil contoh begini, tujuan kita mau mendapatkan juara umum di lomba olahraga. Iya kan? Tujuan kita itu.
mau mendapatkan juara umum. Mendapatkan juara umum. Mendapatkan itu adalah proses aktif yang prestatif. Dari yang tidak dapat, mau dapat. Prestatif kan? Itu tujuan bahasanya. Mendapatkan. Dalam mewujudkan itu ada milestone yang harus saya capai lewat sasaran-sasaran. Satu, tersedianya atlet untuk pencapaian itu. Milestone 1. Ya kan? Yang kedua, tersedianya atlet. Yang kedua, terpenuhinya kualifikasi atlet untuk pencapaian medali emas berdasarkan masing-masing cabang, ya kan? Yang berikut, terpenuhinya jumlah atlet minimal. Ya, atlet minimal kalau misalnya lombanya 50, minimal kita punya 25 atlet yang bisa mencapai medali emas supaya kita bisa dapat juara umum, begitu. Nah, dari milestone itu, ya, dari tersedianya, yang bahasanya itu adalah tersedianya, gitu, atau ternya, ada kegiatan-kegiatan. Nah, coba lihat lagi teman-teman itu rata-rata menggiring kegiatannya jadi, itu sebenarnya saya tidak terlalu mempermasalahkan itu, tapi ketika itu dibawa ke pakem itu adalah satu hal yang mungkin keliru. Tapi kalau kita, apalah artinya sebuah ungkapan itu, yang penting kan aksinya ke sana, arahnya ke sana. Tapi coba lihat, ini jelas ada di sini, ya. Sengaja saya kasih tandai. Sebenarnya dia ada kelihatan di sini alasan akademiknya begitu, atau alasan logikanya. Jelas-jelas ini bisa kita lihat contoh merumuskan tujuan sebagaimana dalam peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa. Bahwa tujuan pengadaan barjas itu 1. Menghasilkan bla 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 bla. 2. Meningkatkan produk dalam negeri. 3. Meningkatkan peran. Jadi bahasa tujuan itu tolong dibahasakan seperti itu. Kalau ini untuk semua, karena rata-rata ente punya masih belum menggunakan itu begitu. Supaya kita tergiring ke sana. Ya, dalam mencapai tujuan itu ada tahapan milestone yang kita lakukan. Tahapan milestone kita lakukan lewat bahasa sasaran. Sasaran itu adalah formulasi dari hasil yang kita inginkan melalui kegiatan-kegiatan. Makanya tercapai, hasil itu tercapainya apa, kegiatannya apa, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Terwujudnya apa, kegiatannya apa, melakukan ini, melakukan ini. Ini nanti mengarah kepada akhir jangka pendek, landingnya di jangka pendek. Kalau di sini adalah optimalisasi mutu, maka landing milestone-nya adalah terwujudnya optimalisasi mutu. Itu milestone terakhir dari jangka pendek. Itu validasi sekaligus untuk semua supaya orang ujiannya singkat, lama-lama. Saya sudah mau ulang-ulang lagi karena masalah umumnya di situ. Saya pikir itu dan valid. Anda boleh turun ke lapangan untuk melanjutkan problem ini dengan catatan-catatan yang tadi itu ya, secara umum saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa, terima kasih Pak Penguji, Pak Dr. Riwan. Saya langsung berikan pembulatan saja, komentar terkait dari masukan dan penguatan dari mentor dan penguji. Untuk saudara Yosnandi Damopuli, pertama dukungan dari mentor untuk aktor ini memberikan motivasi yang kuat agar Anda bisa memberikan yang terbaik. Apalagi di sini ada juga muatan inovatif, ya, yang Anda sudah buat. Nah, juga untuk memvalidkan banyak hal yang telah disarankan oleh penguji, dan ini tentu untuk teman-teman semua ya, jadi tidak hanya untuk Mas Yos, tapi untuk kita semua. Misalnya bahasa untuk tujuan, bahasa untuk milestone, saya kira itu tidak 2 kali, 3 kali saya sampaikan juga kemarin sudah disampaikan oleh Pak Riwan saat kita diskusi
ruang rapat ya. Saya kira hanya kemarin juga Pak Pemuji, saya lihat juga beban pekerjaan dari teman-teman sudah sangat tinggi sehingga Betul. sampai saya sampaikan ke teman-teman kalau ada yang sudah tertera di laporan, Biar saja kemudian dulu. disampaikan ketika diutarakan pemaparan, Anda salahkan saja yang ada di sini. Ya, Pak, kemarin saya sudah sempat ganti lagi. Tapi karena sudah terlanjur disampaikan, jadi alasannya sudah tertutup ya. Kecuali yang lain. Oke, jadi konkretnya tata bahasanya atau redaksi kalimat tolong diperhatikan. Kemudian untuk Pak Yos yang lain adalah saya kira memang sudah sangat tergambar kuat terkait dengan inovasinya. Hanya saja saya melihat juga masih terlalu miskin stakeholders eksternalnya. Ya, saya kira masih banyak yang bisa Anda pengaruhi, tapi nanti Anda berkontemplasi saja, Anda merenung-renung siapa kira-kira stakeholders, terutama yang eksternal, yang Anda bisa akan mendukung aktor Anda. Dan saya kira untuk teman-teman yang lain juga seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Asisten, Pak Adnan, selaku mentor atas kehadirannya. Begitu jauh perjalanan dari Kota Mobagu, tapi alhamdulillah karena harapan untuk menjadikan Inspektorat Kota-Kota Mobagu menjadi yang selalu yang terdepan, ya kita doakan melalui aktor ini akan lebih mempercepat dan memperkuat posisi-posisi terbaik. Ya, oke, terima kasih lagi kepada semua, Pak Mentor, Pak Reformer. Syukur Mu'anto. Syukur man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dr. Faiz, Pak Dr. Riwan, pada mentor saya, Pak Adnan. Terima kasih pada teman-teman. Doa saya semoga sukses menyertai kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Kita foto sebentar. Mohon izin Pak Inspektur, Pak Kepala Badan Keuangan. Masih ada satu tuh? Oh, ada saya. Oh, cuma satu. Terima kasih. Terus Pak Asisten. Ri, itu akan Pak.